أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الجهاد حي على الجهاد. Kalau adanya saja sudah dirubah menjadi tidak sah dan rusak, fasidah, bagaimana dengan status hukum sholatnya? Kan tambah rusak lagi. Makanya ini yang perlu diantisipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasril mu'minin, mujizil thawabil dzakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluh. Baik, pada segmen kali ini beberapa hari yang lalu kita sempat dikejutkan oleh azan yang mana lafadznya itu dirubah. Dalam hayya 'alas shalah sebenarnya hayya 'alas shalah itu dirubah hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad. Ingat, jihad itu bukan bermakna perang saja. Dan bagaimana menanggapi kalimat hayya 'alas shalah itu dirubah menjadi hayya 'alal jihad? Di sini saya menemukan sebuah ibarat dari Hawasy Syarwani juz 1 halaman 468. Qauluhu fa in ja'alau ay lafdu hayyun ala khairil amal. Qauluhu lam yasihhu adanihi. Wal qiyasu hina idzin hurmatahu li anna bi syara muta'atiyan li ibadati fasidatin. Imam Subramulaisi mengatakan apabila lafaz adzan diubah seperti mengubahnya menjadi marilah berbuat kebaikan, maka tidak sahlah adzannya. Secara kiasi hukumnya adalah haram. Karena orang yang mengubah kalimat kalimat adzan adalah melakukan ritual ibadah yang rusak. Jadi kalau dari segi adzannya saja sudah rusak, apalagi ditambahi dengan ibadahnya. Itu. Maka dari itu jangan sampai Anda mengubah kalimat adzan tersebut. Itu sudah tidak dibenarkan Anda mengubah lafaz adzan tersebut. Jangan kalau bahasa Jawa bilang itu jangan sak penake dhewe. Menginstruksikan berjihad tapi Anda malah sampai merubah di dalam lafaz adzan. Kalau adzannya saja sudah dirubah menjadi tidak sah dan rusak, fasidah, bagaimana dengan status hukum sholatnya? Kan tambah rusak lagi. Makanya ini yang perlu diantisipasi. Dan makna jihad itu banyak loh ya, bukan perang saja. Jihad itu banyak. Contoh, Anda menuntut ilmu. Ya, Anda menuntut ilmu. Bahkan ada sebuah hadis dari sahabat Anas diriwayatkan dari Tirmidzi yang mana man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar karena mencari ilmu, maka dia termasuk orang yang jihad fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah sampai dia kembali ke rumahnya. Itu saja kita sebagai santri itu sudah dianggap jihad melawan kebodohan, jihad melawan kemaksiatan. Itu kita melawan hawa nafsu kita, mengendalikan hawa nafsu kita, itu sudah jihad. Bukan malah mengumbar nafsu kita dengan jihad. Jihad itu bukan jangan diartikan selalu makna perang. Ini loh. Jadi dari lafaz adzannya saja sudah diganti, dirubah. Bagaimana status dengan hukum sholatnya? Kan menjadi haram. Jangan jadikan sebuah tuntunan itu dijadikan sebuah tuntutan. Hayya 'alas shalah itu sudah sejak zaman Kanjeng Nabi, itu sudah tuntunan cara kita melaksanakan adzan itu kan adalah pemanggil sholat. Itu. Bahkan saya mendapat suatu cerita dari guru saya ketika di Lirboyo di Yaman saya lupa, bahwa ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu mimpi dalam mimpinya itu beliau melihat ada sebuah
lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cuma tidak lengkap. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu matur kepada Kanjeng Nabi. Belum rencana Sayyidina Abu Bakar Siddiq mau matur. Kemudian ketika matur sudah didahului sahabat Bilal bin Rabah itu ditugaskan oleh Kanjeng Nabi untuk memanggil orang mukmin dengan lafaz tersebut. Makanya lafaz adzan itu menjadi sangat populer pada waktu itu. Jadi itu sudah sebuah tuntunan syariat dari Kanjeng Nabi. Jangan dijadikan tuntutan. Orang sekarang itu kan yang tuntunan dijadikan tuntutan, yang tuntutan menjadi tuntunan. Itu loh. Itu sudah adzan itu tuntunan dari Kanjeng Nabi begitu. Jangan dituntut untuk hayya 'alal jihad gitu. Jangan. Itu jihad itu maknanya konteksnya banyak loh ya. Anda bekerja untuk istri Anda, menghidupi, menafkahi keluarga Anda, itu sudah jihad. Anda mengentaskan kemiskinan dengan berjuang lewat ini, itu sudah jihad, gitu loh. Bahkan katanya Habib Lutfi itu jihad jangan diartikan perang saja. Jihad itu memberantas ekonomi yang lemah. Dengan apa? Dengan membangkitkan ekonomi yang terpuruk. Jadi itu. Jadi jangan jadikan tuntunan menjadi tuntutan. Jangan tuntutan menjadi tuntunan. Orang sekarang kan kebalik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.